Kak Naomi. Aduh, kayaknya lagi main game nih. Game seru gak? Seru dong, tumben Kak Rika. Iya nih, aku bawa sesuatu Kak Naomi. Wah, aku mau dong, aku minta ya. Boleh. Tunggu dulu Kak Naomi. Kenapa? Udah cuci tangan belum? Udah belum? Belum. Terus nggak pakai masker lagi. Iya, lupa. Terus gimana dong, aku nggak bisa makan dong? Bisa, pakai ini dulu, hand sanitizer. Oh iya bisa ya. Iya. Cuci tangan dulu ya. Thank you Kak Rika. Iya, sama-sama. Rasanya lebih beda ya kalau bersih tangannya. Iya dong. Tapi Kak Naomi tahu gak? Apa? Kalau cuci tangan itu sama seperti Tuhan Yesus yang mencuci dosa kita loh. Emangnya Tuhan ngapain Kak? Wah, Dia membersihkan kita dari dosa kita, dari kesalahan kita. Contohnya tuh kayak pas waktu lagi kita nakal, terus kita tuh marah-marah sama papa mama, terus nggak denger tuh. Oh itu gitu. Kan salah kan? Tapi Tuhan Yesus bisa membersihkan kesalahan kita. Nah supaya hati kita bersih lagi. Nah mau tahu caranya gak Kak? Iya gimana jelasin lagi dong. Oh caranya kalau mau Tuhan Yesus bersihkan kesalahan kita, kita harus berdoa, minta ampun. Oh gitu. Terus gimana lagi? Aku mau tahu dong. Mau tahu apa mau tahu banget nih? Ih serius Kak. Kalau gitu, kalau mau tahu, kita ikuti ibadah hari ini. Nanti. Oh iya. Karena Naomi pasti tahu deh lebih jelasnya. Oke, setuju. Gimana adik-adik di rumah? Maka? Udah siap belum buat bernyanyi buat Tuhan? Pasti sudah siap kan Naomi? Udah siap buat dengerin firman Tuhan? Siap. Oke, sebelum kita memulai semuanya, kita harus berdoa dulu. Semuanya yang di rumah, adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau fokus berdoa sama Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Kau berikan untuk kami, hari yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jangan kemana-mana. Ya, kenapa kan Kita mau nyanyi nih lagu baru nih. lagu apa? Dan stop. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke, siap-siap adik-adik semuanya. Stop. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat
Apa? Apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Siap-siap Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ayo adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yeay. Tadi Kak, tahu nggak kalau Tuhan itu ada di sekeliling kita? Iya benar Nano. Nah, karena itu adik-adik kita mau nyanyi pujian ini. Ayo semua. Tuhan ada di sekeliling kita loh. Yuk. Yuk. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Aku percaya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Yang malam. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Lebih semangat lagi adik-adik yang di rumah nyanyi buat Tuhan. Nyanyi lagi pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. siang malam. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Di mana lagi? Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Sekali lagi yang kencang. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yeay. Mari adik-adik, lipat tangan adik-adik. Tutup mata adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ini, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku.
dan tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kami kesempatan ya Bapa pada saat ini untuk mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada, supaya mereka juga mendapat hikmat dan kasih karunia-Mu, supaya bisa mengerti firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada adik-adik di sini. Yuk, sekarang kita dengar firman yuk sama Kak Rika. Nah, sebelum kita dengar firman, kita mau tahu nih super kebenaran untuk minggu ini apa ya? Ya, oke. Sekarang ulangi Kak Rika ya. Allah mengampuniku karena Dia mengasihiku. Ayo, sekali lagi. Allah mengampuniku karena Dia mengasihiku. Yuk, sekarang pakai gerakan ya. Coba. Allah mengampuniku karena Dia mengasihiku. Nah, Kakak Rika yakin adik-adik pasti bisa di rumah. Sekarang ceritanya tentang apa nih? Ceritanya tentang seekor landak kecil yang bernama Lolo. Wah, nanti adik-adik bisa lihat gambarnya nih di samping Kak Rika ya. Nah, landak kecil ini senang bermain dan dia mempunyai seorang ayah. Tempat tinggalnya tuh di hutan sama binatang-binatang lain. Nah, Lolo ini senang bermain, begitupun teman-temannya. Tetapi teman-teman Lolo ogah bermain sama Lolo. Wah, kenapa ya ogah bermain sama Lolo? Nah udah ada yang jawab tuh di rumah. Iya, Lolo teman-temannya tuh gak suka bermain deket-deket karena Lolo tuh seekor landak. Nah, seekor landak itu adik-adik tahu kan, yang punya banyak duri di badannya. Begitu kena durinya bisa ouch, sakit karena tajam sekali ya. Jadi teman-temannya tuh bukannya nggak suka, tetapi takut sama duri di badannya Lolo. Nah, tapi ayahnya Lolo bilang, jangan bersedih, nanti kamu juga bisa bermain dengan teman-temanmu. Nah, sekarang pas teman-temannya Lolo bermain di hutan, tiba-tiba terdengar suara keras. Duh, duh, duh. Wah, suara apa itu? Itu suara seorang raksasa. Dan raksasa itu kan besar banget. Jadi terdengar suara langkahnya. Nah, raksasa ini suka memakan hewan-hewan di hutan. Wah, begitu mendengar suara raksasa, semua binatang lari, kabur karena takut ditangkap dan dimakan. Nah, pada saat itu Lolo dan ayahnya tuh udah kabur, tetapi teman-temannya ada yang tertangkap dan Lolo buru-buru lari ke bawah kaki raksasa. Dan begitu si raksasa menginjak Lolo, tiba-tiba terdengar ouch. Wah, suara apa itu? Ternyata si raksasa menginjak badannya Lolo, sehingga raksasa itu kesakitan dan dia langsung melarikan diri. Nah, sesudah itu teman-temannya Lolo melihat Lolo diinjak raksasa, lalu mereka khawatir, mereka takut Lolo kenapa-napa. Dan ayahnya juga, Lolo, kamu gak kenapa-napa kan? Lolo, karena Lolonya di tanah, diam gak bergerak. Tapi tiba-tiba Lolonya bergerak dan bisa berdiri lagi dan gak kenapa-napa. Wah, ayahnya dan teman-temannya sukacita karena Lolo tidak terluka. Dan Lolo pun sangat baik sehingga mau mengorbankan dirinya untuk teman-temannya, walaupun Lolo pasti bisa celaka. Nah, karena itu kita bersyukur Lolo bisa selamat. Nah, kisah Lolo ini mengingatkan kita kepada siapa adik-adik? Ya, kisah Lolo ini yang berkorban buat teman-temannya, mengingatkan kita akan kisah Tuhan Yesus
yang juga berkorban untuk kita, untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang Karika ada satu buku yang Karika mau share untuk adik-adik. Yuk kita lihat. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar kan cerita tentang Lolo, si landak kecil yang menyelamatkan teman-temannya. Dia rela berkorban walaupun dia mengorbankan dirinya sendiri, bisa celaka, tetapi dia menginginkan teman-temannya selamat. Nah, kita pun punya loh seseorang seperti itu. Adik-adik tahu siapa? Ya, seseorang itu adalah Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita yang berdosa masuk neraka, tetapi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat kita semua masuk surga. Nah, coba lihat di sini adik-adik. Nah, Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, dia rela disiksa, dia rela dipukul dan dicambuk hingga berdarah badannya, hingga dia tak mampu lagi berjalan, sampai dia juga harus lagi mengusung salib sampai ke bukit Golgota. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Dia mau kita lepas dari dosa. Nah, Tuhan Yesus menanggung semuanya itu bukan karena dia berbuat salah. Dia juga gak berbuat dosa. Tuhan Yesus bahkan menyembuhkan, dan dia menolong, dan dia juga membangkitkan orang mati. Tetapi dia mau kita ditebus, dia mau kita bebas dari dosa, sehingga ia rela disiksa dan mati untuk kita semua supaya kita bebas. Karena adik-adik tahu apa dosa itu adalah maut. Nah, dan dia, Tuhan Yesus berkuasa sehingga dia bisa bangkit dari kematian di hari yang ketiga. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus menang atas maut. Nah, adik-adik bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan cara kita hidup sesuai firman, kita mendengar perintah Tuhan, kita mendengar nasihat orang tua, kita juga menghormati dan mengasihi mereka. Terhadap teman-teman juga kita harus saling menyayangi, kita harus saling mengasihi. Ingat itu adik-adik, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya karena dia menyayangi kita, dan dia ingin kita juga tidak berbuat dosa lagi. Yuk adik-adik, Karika mau ingatkan adik-adik untuk ayat minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16b yang bunyinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat kita adik-adik. Kita ingat ayatnya, lalu sekarang yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Ayo lipat tangan adik-adik, dan tutup mata adik-adik, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mempunyai penyelamat seperti Engkau, penyelamat yang sukacita, penyelamat yang mengasihi dan mau kami bebas dari dosa. Tuhan Yesus, pimpin kami, bimbing kami untuk kami selalu dengar firman-Mu, selalu turut perintah-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi orang tua kami dan taat juga turut perintah mereka. Izinkan kami juga ya Bapa untuk menjadi orang yang lebih mengasihi sesama, menyayangi sesama. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau hidup sesuai kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus,
Tolong pimpin kami dalam segala yang kami lakukan, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ketemu lagi adik-adik di kesempatan lain kali bersama Karika. Bye-bye. Kak Naomi, wah sudah waktunya nih kita mau makan. Tetapi Ya. karena ibadah kita sudah hampir selesai, ada yang perlu kita sampaikan nggak ke adik-adik Kak Naomi? Oh iya, adik-adik di rumah jangan lupa kita setiap minggu tetap ada ibadah online Yes. jam 8 pagi. Lalu kita untuk Zoom Komsel itu setiap minggu kedua dan minggu keempat. Berarti nanti minggu keempat ada Komsel Iya, lagi. Minggu keempat ya adik-adik. Iya, 2 minggu dari sekarang ya. Benar. Jangan lupa sesuai dengan hari jadwalnya. Ya. Dan satu lagi, tetap kalian bikin aktivitas, bikin prakarya, Benar sekali. lalu foto, terus video, kirim ke grup WhatsApp kita atau bisa juga ke Instagram. Dan jangan lupa tag @abijaltim. Oke, selamat berkreativitas Selamat adik-adik. sekali, adik-adik. Hai semuanya, perkenalkan ini Evan. Evan sedang sedih. Kenapa Evan sedih? Karena mainan Rubik kesayangannya dirusakin oleh adiknya. Tapi Evan sayang adiknya, sehingga Evan tidak bisa marah. Tapi Evan tetap sedih. Evan sedih sekali. Namun tiba-tiba Evan ingat kalau Evan juga punya banyak kesalahan sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memaafkan semua kesalahan Evan. Sekarang Evan tidak sedih lagi. Evan sudah gembira. Nah, sekarang Evan mau mengajak adik teman-teman semua untuk membuat prakarya bersama-sama. Pertama, siapkan alat-alatnya ya. Yang pertama yaitu solatip. Kemudian plastik. Plastik kalau bisa yang ada klipnya seperti ini ya. Tapi kalau nggak ada, pakai plastik biasa juga boleh. Kemudian kertas origami, gunting, spidolnya nggak usah spidol permanen, spidol biasa aja, dan baskom berisi air. Nah, sekarang langsung kita buat ya. Pertama, kita gunting kertas origami berbentuk love. Kalau tidak bisa, minta tolong orang tuanya ya. Nah, ini mami aku sudah membuatkan aku berbentuk love. Nah, seperti ini. Love-nya dimasukkan ke dalam plastik. Dibuka dulu ya klipnya. Kemudian kita masukkan ke dalam. Nah, kemudian ditutup klipnya. Nah, supaya lebih aman atau jika adik-adik tidak punya plastik klip, disolatip ya. Nah, ini supaya lebih aman, supaya airnya tidak masuk ke dalam. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian hatinya bisa dicoret-coret nih, seperti kalian lagi kesel, dosa kesalahan kalian, kesedihan kalian, kekesalan kalian, semua ditumpahkan ke hati ini. Nah, kemudian hatinya kan jadi kotor ya, seperti ini nih. Wah, kotor hatinya. Pasti karena kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Nah, kalau kita bersama Tuhan Yesus, hatinya kita masukkan. Nah, Tuhan Yesus yang baik memulihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita, sehingga hati kita yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih. Nah, hatinya sudah bersih. Ini juga keadaan hati kita kalau kita bersama Tuhan Yesus. Nah, sekian prakarya hari ini teman-teman. Bye-bye. Hai adik-adik,
Tadi kan kita udah memuji Tuhan, juga udah mendengarkan firman Tuhan, udah bikin prakarya juga. Nah, tinggallah kita di penghujung ibadah online kita. Yuk kita sama-sama kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Sikap doanya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah pimpin ibadah online kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, walaupun online, tapi kami percaya kasih-Mu senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk aktivitas kami di rumah Tuhan. Jadikan kami anak-anak terang-Mu Tuhan di rumah kami Tuhan, di keluarga kami Tuhan, supaya kami juga Tuhan bisa belajar dengan baik walaupun kami belajar sekolah secara online Tuhan. Tuhan tolong juga Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan berkati mata pencarian orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tetap semangat ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati.